Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Semoga di bulan Rajab ini kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Balighna fi Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala kita dalam kondisi husnul istiqamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang kemarin kita sudah selesai mengenal kita tentang bab jenazah. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Bulughul Maram tentang beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yaitu bab qada'il hajah. Bab tentang buang hajat. Setiap manusia memiliki hajat yang dikenal dengan buang air kecil, buang air besar. Apabila seseorang ingin iktikaf di masjid, lalu keluar untuk buang hajat, maka dia masuk ke masjid tidak perlu lagi niat iktikaf. Karena kenapa? Hajat insani, namanya hajat insani, hajat semua manusia. Misal ada orang iktikaf 10 malam terakhir bulan Ramadan, dia malam iktikaf sakit perut. Ketika dia dalam keadaan sakit perut, dia membuang air besar pada saat tersebut, maka otomatis dia pasti keluar dari masjid. Dia pergi ke maslahatul masjid. Namanya disebut maslahatul masjid. Saya kasih contoh. Ini masjid, ini maslahatul masjid. Dari masjid ini
masjid. Ini masalah. Apa manfaat masalah ini? Di sini dibangun toilet kamar mandi. Di sini dibuat taman, tempat parkir, tempat apa? Jelas boleh. Tapi kalau di masjidnya dibuat toilet tidak boleh. Karena masjid, walaupun seseorang ini belum dibangun masjid. Seperti contoh, ada orang wakaf tanah 6 aren. Kata orang mengatakan ini 6 aren harus jadi masjid semuanya. Harus jadi apa? Masjid. Gak mau dibagi-bagi sama dia. Dia gak bilang 4 aren buat masjid, 2 aren buat maslahat masjid. Dia bilang langsung 6 aren buat masjid. Singgohnya, ucapannya 6 aren ini buat masjid. Apa yang terjadi? Semua ini tempat tanah ini jadi masjid walaupun belum dibangun. Orang berludah di sini tidak boleh. Buang ludahnya di sini tidak boleh. Kan masih tanah, walaupun masih tanah. Orang buang air kecil di sini juga pun tidak boleh. Karena kenapa? Namanya masjid. Tetapi kalau dia katakan ini ada tanah 10 aren, 8 aren buat masjid, 2 aren buat maslahat masjid, boleh. Di mana? Di sini. Di sini dia buat kamar mandi, kadang ada yang buat toko di sini. Loh, kan nggak boleh jualan kalau di masjid. Ini yang dilarang itu jualan di sini di masjid. Tapi kalau maslahat masjid boleh. Makanya kita lihat ada masjid At-Taqwa Masjid Raya dulu. Di awal itu ada toko. Jelas ada toko. Orang berdagang di masjid, dia bukan berdagang di masjid. Itu dia berdagang jualan di maslahat masjid. Jelas seperti itu. Yang dilarang itu misal ini kita lagi dalam masjid, hujan, datang dagang bakso. Pak, baksonya dong hujan. Transaksi di dalam masjid. Maka sunnah kita mendoakan yaitu doa enak. Apa doa enak? Semoga dia rugi. Jelas. Diajarkan oleh Rasul. Bicara keduniaan orang bagus di dunia. Tapi kalau di luar masjid tidak apa-apa. Zaman Rasul tanah, jelas tanah. Tidak dia seperti di marmar. Bagus ini pakai marmar. Alhamdulillah, syukur kita pada. Dilarang sama Rasul berludah. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu amal umatku ditampakkan sama Allah, distorkan. Wajadtu, kata Rasul, dan aku mendapatkan min masalimil akhlak, daripada kejelekan amal salah satu umatku, an-muqama fil masjid la tudfat. Seorang yang buang ludah di masjid tapi tidak ditutup. Zaman Rasul pakai tanah, dia tidak tutup. Jadi kalau kita berludah di maslahat masjid boleh atau tidak? Di maslahat maslahat. Boleh. Boleh. Tapi kalau di masjid boleh atau tidak? Tidak. Sekarang ada orang dari sini dia berludah keluar. Nah, sama hukumnya. Tidak boleh. Jelas? Walaupun ludahnya kan keluar, tapi orangnya masjid. Tidak seorang. Dia keluar ke sana dia dulu. Boleh, nggak boleh. Bapak keluar bentar dulu ke toilet kemana itu baru. Masjid ada. Maka ini pembahasan kita pada malam hari ini, qada'il hajat. Apa qada'il hajat? Tentang hajat insan, hajat manusia semua. Buang air kecil, buang air besar. Semua orang kan bisa buang air kecil, buang air besar. Kalau dia tidak bisa, ada 4 hal ini rukunnya manusia. Harus buang air kecil, harus buang air besar, harus tidur, harus makan dan minum. Kalau dia kurang satu ini, sakit dia. Ada orang nggak bisa buang air kecil, buang air besar, sakit pasti dia. Nggak bisa tidur, sakit. Ini rukun manusia, disebut insan. Semua manusia kerjakan, semua pasti. Nah, sehingga kalau ada orang iktikaf di malam 10 malam Ramadan, atau dia iktikaf di masjid muta'alimin 10 terakhir malam Ramadan, atau hari-hari biasa dia iktikaf, bagus. Lalu sakit perut, keluar dari masjid, ya, kan keluar ya. Nggak mungkin dia buang air kecil dalam masjid, dia keluar bentar,
Pertanyaannya, apakah saya harus mengulang niat iktikaf saya? Tidak perlu. Karena kenapa? Keluarnya dari masjid hajat insani. Ada urusan manusia semua orang. Jelas? Tapi kalau muncul pertanyaan, apakah harus sholat tahiyatul masjid? Sholat. Karena kenapa? Sudah keluar daripada masjid. Tapi kalau pertanyaannya, apakah pulang niat iktikafnya? Tidak perlu. Kecuali dia keluar dari masjid. Apa kenapa? Saya lihat ada dagang nasi goreng di luar. Ini bukan hajat insani. Masing-masing orang ada yang suka pisang goreng, ada yang suka nasi goreng, ada yang suka yang ini, suka itu. Beda. Ada sebagian orang nggak suka nasi goreng. Berarti hajat berbeda-beda. Tapi kalau yang tidak pada iktikaf namanya hajat insani. Jelas apa bingung? Jelas? Hah? Jelas? Atau bingung? Bagaimana Pak Khalid? Jelas? Jelas. Sekarang ini pembahasan kita bagaimana Rasul masuk ke kamar mandi. Jelas? Masuk kamar mandi gimana Rasul? Apa yang Rasul kerjakan? Jelas? Kita di kamar mandi pertama dianjurkan yaitu cepat keluar dari kamar mandi. Jangan lama-lama. Di dalam kamar mandi kalau sudah selesai hajat kita keluar. Sama seperti di pasar. Kita dianjurkan kalau ke pasar itu jangan lama-lama. Jelas? Dianjurkan cepat keluar. Beda kalau di masjid. Kalau di masjid dianjurkan lama-lama. Jelas? Kita beda sekarang. Kalau di masjid mau cepat keluar. Kalau di pasar lama-lama. Dan pasarannya pasar sukun pasar. Dan mall disebut suk di pasar. Sebagian orang anak muda senang dia nongkrong di mall. Pas di masjid dia tidak betah. Di mall harus betah rasanya. Jam 10 katanya. Jelas. Masjid. Anak muda zaman Rasul senang di masjid. Baca Quran, etika, musyawarah, mudakarah, bahas ini, bahas itu, banyak dibahas. Makanya Rasul paling senang menerima tamu di masjid. Kenapa pertanyaannya? Supaya tidak telat sholat. Tamunya tidak datang. Terima di masjid. Ini pembahasan kita tentang apa? Ada di qadha ada ketika orang laki, orang perempuan buang hajat. Ini kita praktekkan. Kalau kita belum punya praktek, kita salah, diperbaiki. Kalau sudah benar, diteruskan. Jelas seperti itu? Mari kita dengarkan hadis pertama. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala wada'a khatamahu. Dari Anas bin Malik, kebiasaan Rasul dulu ketika Rasul masuk ke dalam kamar mandi, Rasul melepas cincin beliau. Dalam bahasa Arab artinya khatam. Bahasa Arabnya apa? Cincin. Khatam artinya apa? Cincin. Berarti di dalam hadis ini sebelum kita membahas tentang qadha'il hajat, pertama sunnah laki-laki pakai cincin. Jelas? Sunnah laki-laki pakai apa? Karena Rasul pakai apa? Ada yang pakai cincin? Coba lihat. Karena begitu. Karena cincin. Besok pokoknya malam Ahad 2 minggu lagi semua harus pakai cincin. Tapi cincinnya Rasul bagaimana yang sunnah? Sunnahnya pakai fiddah, perak. Kalau pakai hadid, besi, makruh. Kalau pakai emas, haram. Sunnahnya pakai apa? Perak. Muncul pertanyaan, kenapa Rasul melepas cincin? Apakah setiap orang masuk kamar mandi melepas cincin? Jawabannya tidak. Kalau kita membaca konteks hadis ini lalu tidak mengerti makna hadis tersebut, maka kita akan berfatwa bahwa kalau pakai cincin lepas cincinnya masuk kamar mandi tidak boleh. Kalau baca konteks hadis itu padahal ada maksud di dalam hadis. Apa maksudnya? Cincinnya Rasul ada tulisan Allah Rasul Muhammad. Berarti maknanya apa? Bahwa nama-nama Allah tidak boleh masuk kamar mandi. Kalau cincinnya kita tidak ada tulisan seperti itu, boleh dibawa kamar mandi. Jelas. Tetapi cincinnya Rasulullah SAW, matanya itu ditaruh di dalam, di sini. Kalau kita kan di luar. Kadang 3 kita bagi, 1 bagi, gak usah berlebihan, 1.
di sini. Nggak usah kanan kiri begini, lain baca, lain virus, lain semua sunnah. Besok pakai apa? Cincin. Tas cincin. Kalau lagi pakai cincin, kan cincin tunangan Pak Ustaz. Emas, nggak boleh. Jelas tidak. Perak, laki-laki pakai apa? Berarti sesuatu yang berkaitan dengan Allah, lafaz-lafaz Allah, maka kurang bagus memasukkannya di dalam kamar mandi. Atau nama-nama Rasul, atau nama-nama sahabat. Sekarang ada baju model nama-nama sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Islam itu Pak Ustaz. Loh, kita mau ke kamar mandi nanti bahaya baju. Jelas. Kamar mandi. Nama Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab, Khalifah radhiyallahu anhu. Semoga Allah dibawa. Jelas. Bagus di Pak Ustaz. Memang kelihatannya Islami, tetapi secara tidak langsung terkadang nanti orang menghinakan Islam. Jelas seperti itu. Nama-nama sahabat, nama-nama yang dimuliakan sama Allah karena mereka sudah dapat gelar radhiyallahu anhum wa radwan. Jelas nama-nama kurang bagus dibawa ke dalam kamar mandi yang dihormati sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sepakat bahwa tidak boleh membawa nama Allah ke dalam kamar mandi. Bawa Quran, oh jangan. Bawa hadis, jangan. Bawa buku tarikh, jangan. Bawa ini hadis, tidak boleh. Bawa ini tidak boleh. Jelas. Jelas apa tidak? Yang kedua, lihat. An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Dulu kata Anas, setiap Rasul sebelum masuk kamar mandi, Rasul itu kalau belum masuk kamar mandi begini, masuknya pakai kaki kiri, tapi sebelum masuk badannya udah baca doa di luar kamar mandi. Dia baca doanya di mana? Di luar kamar. Kenapa? Kalau dia baca di dalam ada lafaz Allah, nggak mungkin. Allahumma inni a'udzubika, tidak. Berarti dibacanya di luar. Dulu Rasul sebelum masuk kamar mandi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith, sunnah. Dan itu dia terbiasa. Setiap dia masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth, terdengar oleh sahabat. Jadi mereka cepat hafal. Sebagian sekarang orang tua mohon maaf Bapak Ibu, mereka tulis di kamar mandinya, pintunya, doa masuk WC. Apa yang terjadi? WC-nya dibuka ke dalam, doanya masuk ke dalam. Jelas seperti itu. Ditulis, doanya dibuka pintunya. Sekarang doa itu di mana? Kamar mandi. Jangan tulis di sana. Cukup dihafalkan. Jelas dihafal. Jadi kalau seseorang dianjurkan sholat atau apa, pakai pakaian yang polos-polos, dianjurkan pakai apa? Polos-polos. Jelas? Polos-polos. Dianjurkan supaya jangan ada tulisan nanti orang di belakangnya baca. Tulisannya dilarang baca. Coba saya baca. Ada sebagian orang mohon maaf masuk kamar mandi masih tulis ngomong kotor. Dia corek. Jadi setiap orang masuk kamar mandi dia baca, dia nggak pernah ngomong kotor, dia dibaca. Tulisan saya baca. Tidak boleh coret. Yang kedua berarti setiap bapak ibu masuk kamar mandi membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ya Allah, jauhkan saya daripada jin laki-laki dan jin. Berarti kamar mandi tempatnya jin. Tempatnya jin. Kalau ada orang senang lama di kamar mandi, dia senang sama jin. Maghrib dia mandi, senang mandi maghrib. Kurang bagus, mandinya dekat maghrib. Dia senang dengar azan di kamar mandi. Masya Allah, senang dia dengar azan di kamar. Orang duduk di sebelum azan sudah di masjid. Dia senang dengar azan. Setiap dia orang azan dia di kamar mandi. Kurang bagus. Jelas banget. Hari dari sebelumnya sudah dia ngomongkan langsung. Masya Allah. Jadi yang kedua ada orang masuk kamar mandi bawa bapak ibu membaca doa masuk kamar mandi. Sudah hafal apa tidak?
Coba sama-sama kita baca, saya baca dulu bahwa ulangin supaya hafal doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Gampang doa ini. Cuma yang sulit ngamalinnya. Udah hafal kadang-kadang nggak ngamalin. Ngamalin itu yang perlu main. Jadi kalau kita dengar satu sunnah, tidak usah bilang cuma sunnah. Bukan, kita amalkan. Rasul setiap masuk kamar mandi baca doa nih. Supaya kenapa? Supaya kita minta perlindungan jangan diganggu sama jin laki-laki, jin perempuan. Apa yang terjadi kalau biasanya orang nggak baca doa masuk kamar mandi, lama dia mencari ide di kamar mandi. Apa ini? Bagus sekarang dijualan apa? Oh, sekarang lagi rame kita jualan kopi saja sekarang. Taruhin wifi sedikit, taruhin Indomie, jadi sekarang dapat ide ilham di mana? Kamar mandi. Dia cari idenya di mana? Kamar mandi. Astagfirullah. Dia rapat. Dia pikirkan apa? Bahkan ada sebagian orang sambil dia berasa naik asap. Panggil pemadam. Terus yang kedua, yang ketiga, adabnya Rasul. Adab. Yang ketiga, wa Jabir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqawwata rajulan falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi wa la yatahaddatha fa inna Allah yanqutu ala dzalik." Barang siapa kedua orang laki-laki buang air besar, mohon maaf. Dua orang, rajulani. Kalau rajul satu, rajulani dua laki-laki. Buang air besar, hendaklah saling berjauhan. Jangan dekat-dekat. Jelas? Supaya kenapa? Supaya baunya nggak naik. Saling dengar. Ada orang dia buang air di kali sama temannya, sama aja satu deret. Sambil ngomong gimana? Masya Allah. Tidak boleh. Saling jauh. Misal ada kamar nomor 1, dia nomor 3, nomor 4, nomor 5 masuk. Apa kata Rasul? Wala yatahaddatsa, tidak boleh keduanya saling berbicara, saling nyautin di dalam kamar mandi, berbicara di kamar mandi, apalagi nyanyi di kamar mandi. Fa inna Allah yanqutu ala dzalik, karena Allah murka, gak senang dan benci kepada seorang hamba yang berbicara di kamar mandi. Gak senang. Makanya kita di kamar mandi nggak usah dibuat. Itu ada kamar mandi, cuma dibawa pas sholat. Imamnya kelamaan, khotibnya kelamaan, itu kamar mandi. Khotib juga pun gak usah terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Imam pun melihat makmumnya. Tapi kita pun perlu terkadang agak panjang dikit untuk mendidik makmum sekali seperti itu. Kita sekali ya. Gimana kalau kamar besar ada merokok banyak? Tadi kita bahas tadi. Ada. Bagus yang keluar asap. Tadi kita bahas yang keluar asap. Kurang baik seperti itu. Kalau ada orang yaitu berbicara di kamar mandi, atau mohon maaf sekarang dia tidak bicara, dia bawa HP, dia chattingan. Sementara saya di kamar mandi. Mau lihat tak? Dia jepret ke teman dia kirim. Subhanallah, dia kirim ke temannya. Allah. Jangan sekarang ya. Sampai sekarang lagi ngetren, sekarang dulu sempat ngetren foto di dalam toilet kamar mandi. Setiap dia masuk kamar mandi, ngetren itu orang buat foto di kaca. Masuk kamar mandi untuk foto saja. Jelas? Dia masuk, setiap masuk kamar mandi, jebret. Kurang bagus. Di kamar mandi dia jebret. Banyak ini kebiasaan orang-orang di luar Islam ditiru. Bahkan ada sebagian orang sekarang yaitu ada aplikasi merubah wajah orang. Ya, arahkan ke temannya, telinganya berubah jadi kucing, berubah jadi seperti seperti anjing, senang ya. Ada aplikasi merubah. Jelas, banyak sekarang. Bibir orang dibesarkan, mata orang bagaimana? Banyak sekarang aplikasi seperti itu. Jelas. Kurang baik seperti ditinggalkan yang seperti itu. Maka ketika di kamar mandi kurang baik berbicara di dalam kamar mandi. Kurang
berbicara. Apalagi ngambil bungkus sampo dibaca. Atau bekas apa saja sampo, sabun, ada saja dia baca. Kurang bagus seperti itu. Jelas? Hah? Yang keberapa sekarang? Hah? Sudah ditulis? Belum? Hah? Sudah. Kan sudah direkam Pak Ustaz, dia sudah masuk surga HP. Yang selanjutnya yang keempat, mohon maaf, ini yang keempat ini karena bahas tentang lelaki. Bisa juga dipermisalkan untuk perempuan juga bisa gitu kan. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabud wa la yatamassah min al-khala' bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina wa Bukhari wa Muslim. Hendaklah sekalian kalian jangan pernah beristinja menggunakan tangan kanan kalian. Kata Rasul. Jangan pegang, kata Rasul, dzakarahu. Maaf, ini khusus bagi laki-laki. Jangan pegang kemaluan laki-lakinya dengan tangan kanannya. Jemboknya gunakan tangan mana? Tidak boleh jembok pakai apa? Pegang dia, lalu gunakan tangan kiri. Yang tidak boleh minta dipegang, pegang. Ini bilang. Walai nafas filina, tidak boleh orang yaitu bernapas di bejana. Ini kayak gini. Lagi minum sambil bernapas, atau yang panas ditiup. Kopi ditiup, lama. Bernapas, kalau minum jangan bernapas. Minum di sini, dulu aja. Di sini jangan. Jelas? Niup kurang bagus. Niup kurang apa? Jelas? Itu kebiasaan. Biasa Nabi Muhammad SAW tidak meniup sesuatu. An Nabi Ayyub radhiyallahu anhu fala tastaqbilu qiblah wala tastaqbiluha bi gha'itin aw bawlin walakin syariqu aw dhari. Hendaklah kalian jangan buang air kecil, buang air besar menghadap kiblat. Tidak boleh. Sekarang di mall-mall banyak ditaruh toilet berdiri dan ada kiblat, pok-pok dipasang, ada kiblat, jadi orang kecil diri. Ada kiblat, dihinakan Islam. Dihinakan apa? Islam. Tidak boleh kecil berdiri, apalagi dia buang air besar berdiri. Tidak boleh, buang air kecil saya dilarang. Jelas. Buang air kecil dulu, kurang bagus. Pada anak muda dia senang buang air kecil kan? Berdiri, duduk. Tidak boleh buang air kecil apa? Berdiri, duduk. Seperti itu. Dianjurkan. Dan tidak boleh menghadapi kiblat atau membelakangi kiblat. Di sini toiletnya. Utara selatan. Ya, bagus. Bagus kalau utara selatan. Yang tidak boleh harus sana. Ada barat sama membelakangi, tidak boleh. Ya, tidak boleh membelakangi. Wa 'an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhil idawah rawahu Bukhari wa Muslim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kalau zaman Rasul dulu enggak ada keran, ada sesuatu, jadi toiletnya dia udah enggak ada air di sini di sana. Rasul mengatakan khudhil idawah, sebelum masuk kamar mandi bawalah ember kecil ke dalam baru siram. Persiapkan. Sekarang ada bak, ada keran. Sunnahnya apa? Ngecek. Ada enggak kayunya? Ada enggak airnya? Jangan sampai dia duduk, udah keluar, enggak ada air. Ya Allah, enggak ada air. Enggak ada centoknya lagi. Bagaimana? Dicek namanya. Udah alasan cek. Sunnah mengecek harus. Masuk kamar mandi, dicek. Ada enggak kayu? Ada enggak air? Jalan enggak air? WC dulu, toilet ditekan, mau nyala ya. Lepas dia duduk, udah selesai, nggak bisa ini. Nggak bisa lagi. Maka kita dianjurkan, yaitu sunnah
yaitu mengecek sesuatu tersebut. Dicek. Setiap masuk kamar mandi, jangan sampai kita masuk gara-gara kesakitan perut main langsung duduk saja. Langsung duduk, nggak ada teriak di kamar mandi. Tolong ambilkan ini, tolong ambilkan ini. Kalau di luar nggak ada orang, jangan terpaksa. Sudah berapa itu? 4 terus dari tadi. 5 sekarang. Kenapa orang nggak tahu di sini? Jelas 4. Terus apa nyalon nomor 4 di sini? Dan nyalon nomor 4. Perasaan sudah mau 6, 7 mungkin saya baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang. 7, yang ke-7 malah. Betul. Nah, 7. Sama itu. Yang ke-7. Oh, sama tadi naik sini. 7 sekarang. Terus. Wa Isa bin Baghdad an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur dzakarahu 3 marat wa Ibnu Majah bi sanadin dhaif walaupun sanadnya dhaif. Jelas? Rasul mengatakan apa? Hendaklah bagi laki-laki setiap dia buang air kecil sunnah diyakinikan kemaluannya pakai tangan kiri. Natar 1, 2, 3 kali, nggak boleh lebih 3 kali. 2, 3 supaya keluar sisa. 1, 2, berapa kali? 3. Supaya keluar sisa. Sunnah setiap buang air kecil. Dan bahkan sebagian orang dianjurkan bergerak tuh. Ada sebagian orang dianjurkan dulu berdiri, duduk, berdiri, duduk. Kenapa? Supaya dia keluar. Karena kenapa? Kadang kalau dia lagi wudhu, dia nunduk, keluar. Berarti ada netes. Maka kita dianjurkan agak bergerak kalau sudah selesai. Nah, berdehem juga. Perlu berdehem. Tadi sedimen. Dianjurkan bergerak. Sambil keliling, boleh keliling sebentar. Yang penting jangan keluar. Seperti itu. Sebagian nanti yang keluar kadang-kadang kalau turun naik nanti ada sebagian yang keluar lagi. Itu sunnahnya ketika orang buang hajat. Buang apa? Rasul mengatakan apa? Aktsaru adzabil qabr minal maut. Paling banyak orang terkena azab kubur gara-gara tidak bersih buang air kecil. Kemarin saya ditanya hari Selasa, Pak Ustaz, saya ngaji di Tuan Guru, katanya tak ada azab kubur. Ini hari Selasa. Jelas? Saya ngaji katanya tak ada azab kubur, tak ada apa-apa itu. Saya bilang kirim sama Tuan Gurunya, suruh dia masuk duluan, nanti kalau dia udah ceritain saya. Kalau saya lebih percaya nanti. Ada azab kubur. Kenikmatan di kubur ada kubur ada. Bisa jadi lubang api neraka, bisa jadi taman dari taman surga. Yang kita harapkan dia jadi taman dari taman surga. Utsman bin Affan diceritakan tentang kubur 3 hari 3 malam gak bisa tidur, nangis. Ada kubur terus. Semoga kita bisa lolos daripada azab kubur. Ya Allah. Makanya dikatakan oleh Rasul Aktsaru adzabil qabr minal maut, paling banyaknya yaitu azab kubur disebabkan gara-gara orang tidak bersih buang air kecilnya baik laki maupun perempuan. Wa huwa shahih bil isnad, ini hukumnya sahih, hadisnya sahih tadi. Terus azab kubur itu ada. Tapi kebanyakan orang kena azab kubur ini gara-gara dia tidak pas buang air kecil. Pas dia sholat netes pantat. Terus masih ada keluar dikit, nggak bersih. Makanya kita dianjurkan bersihkan supaya kita tidak terkena. Udah rapi salat saya, tapi sejak kita sembarangan, cepat netes saja, biarkan sudah Allah tahu. Tidak bisa Allah tahu, yes, Allah sudah tahu. Saya ditanya sama saya punya sepupu ada S3, dia tanya sama seorang dokter, ngisi pengajian di tempatnya.
Ketika itu dia jadi imam sholat asar. Saya punya sepupu itu. Dia niatnya sholat zuhur. Pas jadi imam, pas salam-salam baru ingat, ya Allah, saya niat sholat apa? Zuhur. Sahkah sholat asar saya? Pertanyaannya, jelas. Dia niatnya apa? Zuhur. Tapi yang dia sholat dia apa? Asar. Jadi imam kan? Dia tanya maghribnya ada pengajian. Tuan Guru, ada saya tadi sholat asar, niatnya sholat zuhur. Sahkah sholat saya? Kata Tuan Guru, Allah Maha Tahu, sah sholat. Saya bilang enak bener begini, mazhabnya begini. Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu ini. Memang Allah Maha Tahu, tapi ulang sholatnya, salah niatnya. Salah apa? Kalau Allah Maha Tahu nanti dengan dalil begini, kalau kita lagi pusing, kita minum nanti Allah Maha Tahu, saya lagi sumpah ini. Semua nanti Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Lalu ini banyak beberapa pemada tadi subuh lagi, subuh saya kajian, satu orang hadir di kajian saya, dia minta saya tanda tangan, dia lalu kasih map besar warna pink, tulisannya membaiat bahwa dia jadi Imam Mahdi. Oh, saya bilang ini akhir zaman muncul yang begini-gini. Semua banyak yang ini sekarang. Berapa? Saya ketemu yang aneh di zaman sekarang. Yes? Ustaz, tulis nama Ustaz. Ini orang udah berapa baiat sama saya sekarang, dia sepi surga, cepat masuk saya baiat supaya rame surga lagi. Allah, dia tahu dari mana rame sepi surga. Ya suruh kita baiat. Imam Mahdi itu dia pertama syaratnya tidak ngaku, dia diakui, dibaiat. Dia nggak pernah saya Imam Mahdi, tidak ada begitu, tidak ada begitu. Dia nanti dibaiat diangkat seperti itu. Dia tidak mengatakan saya Imam Mahdi, tidak awal, dan harus di Mekah. Bisa kalau dia kenal, tapi bisa. Sini tempatnya di rumah dalam, nggak bisa. Siapa Imam Mahdi? Banyak yang zaman sekarang pemahaman, masya Allah, mulai pemahaman yang baik yang sekarang liberalisme. Pemahaman yang menganggap semua agama sama, yang agak baik. Jelas. Agama yang benar cuma satu, Islam. Yang benar cuma satu apa? Islam. Jelas. Indonesia. Berapa menit? 12. Ya, silakan untuk kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, persilakan. Bahasan kita kembali besok kita sambung tentang bab mandi janabah. Dimana semua orang mandi janabah. Persilakan kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Masya Allah, dia bertanya. Assalamualaikum. Saya ikut tahu, saya orang tahu belajar. Saya ingin tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kan misalnya sholat, terus tapi kita itu tidak mengetahui, saya ini tidak mengetahui kalau saya ini ada keluar mandi atau kencing. Terus saya mengetahuinya ketika waktu asar. Apakah saya harus mengulang sholat apa tidak? Dia bertanya dari mana? Pak Ustaz, saya tidak tahu dia keluar wadi, madi, apa bau. Tiga-tiganya najis. Yang tidak najis cuma mandi saja. Plus ada 4 yang keluar, wadi, madi, bau, kencing, sama mandi. Mandi yang suci, yang 3-nya najis. Pertanyaan dari pagi setelah sholat asar baru saya tahu. Pertanyaannya, jawabannya yaitu dilihat kapan kita pakai dalaman ini. Apakah kita perkirakan kita bawa dia tadi zuhur? Kalau kita bawa berarti wajib mengulang sholat kita. Berarti sholat kita bahwa tadi tidak sah karena membawa najis. Jelas begitu. Tapi kalau kita baru saya pakai, jelas. Baru dia keluar berarti sholat zuhur kita sah. Tinggal kita tarik ke belakang. Jelas. Ada pertanyaan lagi silakan. Lagi satu Pak, silakan. Diborong semua Bapak. Ya jadi saya pernah diskusi sama
ayah saya tentang membawa barang ke dalam kamar mandi. Jadi ya HP misalnya. Jadi dia bilang makruh bawa HP ke dalam kamar mandi karena kalau tak ada nafas Allah juga di sini, tak ada nafas Rasulullah juga di HP katanya. Jadi tak apa makruh bawa HP kamar mandi itu. Terus jadi boleh, kalau boleh gitu. itu katanya ayah saya bilang pernah Intinya begini, sesuatu yang membuat kita lalai lama dalam kamar mandi menyebabkan kita betah, lebih bagus ditinggalkan. Seperti zaman dulu belum ada HP koran, orang bawa ke kamar mandi sehingga lama. Ada udah selesai buang hajat. Sekarang maju zaman, bukan HP lagi, bukan koran lagi. Ada orang udah selesai buang hajat dan selesai nggak ada keluar lagi. Tapi rokoknya belum selesai belakangan. Belum selesai asli. Tapi itu udah selesai nggak ada keluar lagi sudah. Tapi diselesaikan ininya. Sekarang begitu juga orang enak dia dulu main HP. Udah selesai nggak ada yang keluar lagi barang. Ini membuat dia lebih bagus ditinggalkan. Jangan sampai kebiasaan kita di luar sampai kita bawa saking soleh kita sama HP. Dekat betul hubungan kita dengan HP. Terus lebih bagus ditinggal, lebih bagus. Kalau mau bawa, saran saya lebih bagus jangan. Nanti begitu lagi main HP datang kelamaan, mereka Israel geram. Ya Allah, tak ada keluar. Banyak mau dicabut di kamar mandi. Cabut ya. Cukup ya, kita bertanya. Sebentar tuh kita anda dulu baru bertanya. Silakan ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan sama Ustaz tadi, bahwa yang tempat yang tidak boleh kita berlama-lama yaitu kamar mandi dan pasar. Dan tidak boleh dianjurkan. Saya bukan kadang-kadang dianjurkan seseorang ini mempercepat. Nah, tapi kita lihat sekarang misalnya di pasar itu kan disiapkan sarana tempat ibadah, bahkan ditarik itu untuk bayar ke kamar kecil atau kamar mandi. Mohon penjelasan. Penjelasan apa? Di pasar itu kan tidak boleh kita berlama-lama. Bukan tidak boleh, dianjurkan. Tapi di pasar kan disiapkan sana ada tempat ibadah. Iya. Bahkan kalau kita mau ada hajat harus bayar. Mohon penjelasan. Penjelasannya mana? Apa boleh tidak atau bagaimana? Buang hajat di sana? Bukan tempat musola atau tempat ibadah. Boleh nggak apa-apa. Dia bangun di sana di pasar, boleh-boleh saja. Dia bangun. Tempat yang paling baik di dalam hajat adalah masjid. Bumi yang dibangun masjid. Dan tempat yang paling buruk adalah di mana dibangun pasar. Karena kenapa? Di pasar, di sana banyak sebagian ada orang yang sering menipu, ngomong kotor, sering menghina, sering begini. Demi Allah, penggaris. Ada berapa kali sudah penggaris? Sering bohong kadang-kadang. Tadi saya beli segini, sering bohong. Jelas. Ada orang dari timbangi udah berapa? Dia harus robohan. Minta roboh. Ada udah sepakat harga. Berapa? 20.000 sepakat sama bibi. Dia harus. Kadang dia pergi ke toko buah, niatnya udah dari sana mau nyoba buah, bukannya beli. Dia coba ada barang sambil dia makan buah. Banyak hal-hal yang sesuatu di sana di pasar sesuatu yang dilarang. Makanya Rasul sampai pernah mengecek perniagaan sahabat di pasar. Sampai masuk ke tangannya nih gaduh, dicek satu persatu. Mana saya minta katanya, bukan dari kelompok kami yang sering menipu. Berdagang boleh, sunnah berdagang. Makanya Abu Hurairah ketika melihat para sahabat sibuk dengan perniagaan mereka di pasar, masuk mereka ke pasar. Sesungguhnya warisan Rasul sedang dibagikan di masjid. Mereka katakan seperti itu. Maka berbondong-bondong mereka pergi ke masjid. Mana warisan Rasul? Ini. Halaqatul dzikr wa halaqatul ilm. Itu warisan Rasul adalah ilmu, karena Rasul tidak mewariskan harta, dirham, uang, rupiah, yang diwariskan adalah ilmu. Terus kalau mau ibadah tak apa-apa. Kalau mau buang hajat tak apa-apa. Katanya dia dari bayar lagi bos. Dia mau bayar mau tidak. Tujuannya mungkin bayar itu supaya menjadi pembersih. Biaya bersihkan
merawat. Mungkin seperti itu. Tapi yang masuk sana juga di luar muslim juga akan masuk komentar orang itu gimana status ibadahnya. Bapak tahu dari mana orang di luar Islam masuk? Bapak cek satu persatu. Pasar sana kan umum. Iya, belum tentu. Udah dicek satu persatu. Hah? Kalau umum itu Pak. Iya, udah dicek satu persatu. Kan tidak ada. Jelas? Kecuali kita cek satu persatu. Sama pertanyaan, asal muasal kembali ke kaidah fikih. Asal muasal hukum sesuatu itu jawaz boleh. Sampai sesuatu itu ada sesuatu yang melarang. Misal kita nggak tahu ini, dia bekas, mohon maaf, bekas guguk apa enggak? Air, ya sudah jadi suci. Kecuali kita lihat, oh iya tadi saya lihat ini, air itu jadi najis. Sekarang bapak nggak tahu. Yang bapak lihat orang yang masuk musala ke kamar mandi, masuk musala ke kamar mandi. Jarang ada orang mungkin bisa dikatakan tak mau orang di luar Islam masuk karena kenapa? Toiletnya dekat musala. Jelas apa tidak? Bisa dikatakan sangat sulit mereka bakalan masuk ke sana. Jelas. Kalau bapak syak ragu, cari toilet di luar. Jelas tahu. Saya ragu, ayo di luar sana. Jangan dipaksakan harus dipasang. Harus dipasang ragu ya. Begini Pak Ustaz, gimana? Harus saya robohin apa tidak? Jangan. Nanti gara-gara itu dirobohkan pasang. Silakan. Jelas seperti itu. Kasih minyak. Sup, iya Pak. Masuk sup, termasuk silakan. Bagaimana kalau dia lebih 3 kali kemaluan itu? Kalau lebih kadang-kadang pas 3 kalinya pas sudah selesai, rasa selesai. Disebut di sini 3 kali. Malah kenapa tidak boleh lebih? Mohon maaf, karena nanti terjadi yang makruh. Sama seperti wudhu, berlebihan, berkumur berlebihan. Yang sunahnya 3 kali jadi makruh. Kalau sudah jadi makruh nanti dekat sama yang haram. Apa haram? Banjir. Begitu juga dia gosok 1, 2, 3, 4, kelebihan 5 makruh. Tambah dia gosok. Jadi nanti haram. Kadang kan setelah selesai itu, sudah selesai, napas bangunnya itu terasa ada sedikit. Oh itu untuk mengeluarkan kaki. Iya. Iya, ini yang saya. Terus lagi kan kita. Ya nggak apa-apa kalau itu. Jelas. Yang saya maksud itu beda. Jelas? Di sini udah selesai, sudah selesai deh. Coba. Jelas? Yang kedua, kalau masuk ke rumah kamar mandi itu lupa bacaan. Terus saya balik lagi keluar baca. Gimana? Boleh nggak? Nggak apa-apa. Jelas? Ya udah masuk nih. Oh keluar, balik lagi. Yang penting jangan tak masuk lagi. Nanti dia buang air di luar. Ada namanya Sufyan Ats-Tsauri. Jelas? Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Pernah dengar kisah Sufyan Ats-Tsauri? Kenapa dia dijulukin Ats-Tsauri? Karena dia adalah ulama besar. Begitu masuk masjid dia tidak sengaja, dia lupa masuk masjid, dia menggunakan kaki kiri. Lalu terdengar suara dari langit, Tsaur, makanya disebut Sufyan Ats-Tsauri. Tsaur itu artinya kerbau. Makanya dikenal dengan Sufyan Ats-Tsauri. Makanya dijuluki Sufyan Ats-Tsauri. Maka dia ingat saja masuk masjid sekarang kaki kanan saja. Dia lupa begitu dia tuh memang Ats-Tsauri katanya. Terdengar suara kerbau. Makanya kalau yang bagus-bagus kanan, yang kurang bagus kiri. Masuk kamar mandi kurang bagus kiri, masuk pasar pertama kiri, masuk masjid kanan. Dan keluarnya masjid ke tempat yang itu kiri, karena masjid lebih bagus. Keluar kamar mandi, di luarnya lebih bagus kanan. Intinya menuju tempat yang lebih baik dari yang kurang baik kanan. Kalau menuju tempat yang buruk kiri. Terus turun dari pesawat, masuk Mekah kaki kanan. Semoga bagus ini. Jelas. Yang bagus. Silakan Pak. Dihidupkan. Lupa ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz mungkin di luar tema. Semuanya tadi di luar tema. Kejadian sehari-hari mungkin dalam sholat. Maksudnya, misalnya saya membawa anak kecil, anak di bawah umur 5 tahun, ikut sholat berjamaah. Sementara anak ini di waktu sholat dia akan jalan-jalan. Mungkin kita tidak sadar akan menarik atau akan menempatkan lagi ke tempat sholat semula. Sedangkan di luar dari gerakan batal sholat kita. Apa? Di luar dari gerakan sholat seperti kita akan menari atau akan kembali anak tadi ke saf, itu sudah di luar dari gerakan sholat. Dan yang kedua Ustaz, mohon penjelasannya mengenai apa namanya hukum dari orang yang membawa anak ini, apakah ya karena akan mengganggu nanti sholat jemaah kita misalnya. Ya. Pertama, tentang apakah gerakan yang bukan daripada sholat membatalkan sholat atau tidak. Itu pertanyaan pertama. Apakah yang bukan daripada gerakan sholat lalu kita bergerak membatalkan sholat? Tidak. Di mazhab Imam Syafi'i, kalau dia gerakan tersebut 3 kali berturut-turut baru batal. Rasul pernah sholat, Abdullah bin Abbas ukur Rasul sholat di sebelah kiri. Dan kita belum bermalam, Rasul ini ke kepala ini, jelas dipegang oleh Rasul. Nah, dipindah ke kanan Rasul, sholatnya sebelah kanan, jangan ke kiri, dia ini diputar. Nah, kalau anak kita lagi nengok ke sana, boleh kita gini. Nah, kepala, jangan main-main, boleh. Jelas. Ini bukan gerakan sholat, memang iya, gerakan sholat takbir, ruku, tapi untuk mengarahkan dia. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita membawa anak-anak ke masjid dengan masuk untuk membiasakan? Boleh. Tetapi yang boleh dibawa ke masjid adalah anak yang tamyiz. Apa tamyiz? Yang bisa diarahkan. Disuruh diam. Jadi kalau ada orang tua membawa anaknya, membawa adiknya, membawa apa, dikasih penjelasan dulu di luar di rumah. Nanti kita ke masjid. Jangan usah main-main. Tidak boleh bicara. Ingat. Nah, dia bisa dibawa. Tapi kalau anak-anaknya tidak bisa dibawa, lari ke sana kemari, pas baru takbir dia langsung main-main, teriak-teriak, lari di mana-mana. Begitu sebelum salam orang udah sakit hati, saya pukul, lari dia langsung. Jelas lari terus. Jangan yang seperti itu dibawa. Enggak fokus kan. Kita dengan Imam Tirmidzi 3 hal kita jauhkan dari masjid. Yang pertama, haid, orang perempuan. Yang ketiga, yang kedua, junub, orang gila. Yang ketiga, as-sobi, anak kecil yang belum tamyiz. Tapi kalau dia udah tamyiz, udah bisa jalan, kayak seperti ini, diam. Kita ada suruh diam. Nah, seperti ini kan dia dengar. Nggak usah main-main. Terus, makanya saya buat di Karang Panas, saya minta sama beberapa buat polisi masjid. Dia nanti bawa pukulan, tapi nggak pukul anak-anak, nggak boleh dia pukul anak-anak. Dia ngatur sama anak-anak di belakang, dia ngawasi. Anak-anak main-main, dia pukul anaknya saja, nanti bluk. Nggak usah pukul anak-anak, tidak boleh. Untuk ngaku itu, nggak usah main-main. Begitu salah, dia jaga anak-anak, jangan lari, pikir dulu, baru pelan-pelan. Nanti dia buat sholat kedua. Bagus. Jelas, untuk menjaga ketenangan. Dia jaga motor, dia jaga senar supaya nggak hilang, dia jaga seperti itu. Bagus. Cuma jangan semuanya mau jaga, nanti anak kecil yang sholat. Semua kita belajar anak kecil biar dia sholat. Jangan. Semuanya menjaga anak kecil. Dan apakah yang membawa anak tadi itu karena sudah mengganggu nyawa sholat, apakah dia akan ada dosa atau bagaimana itu? Diingatkan bapak. Semua bapak-bapak yang membawa anaknya niatnya cuma satu, supaya anaknya biasa dinasihati ibadah. Dia tidak ada niat untuk bawa sengaja supaya orang khusyuk, sengaja tidak ada. Kita baik sangka, cuma kita ingatkan Pak. Jangan main-main sekali. Kalau mengingatkan mungkin kita ngalu Ustaz, tapi maksudnya sengaja saya pertanyakan ini karena di Pak Ustaz yang langsung mengingatkan itu. Kalau kita langsung jadi saya jadi bempar gitu ya. Jadi kalau kita cuma yang merasakan mungkin nanti akan terjadi salah paham, kita terjadi ya. Jadi maksudnya biar diingatkan dari anak-anak, jelas diingatkan. Tapi alhamdulillah ada main-main.
Yang kalau yang sering main-main ditaruh di masing. Sementara sampai dia bisa mengganti, tidak mengganggu. Kalau jalan keluarnya kalau mau buat, sebagian orang tua anaknya saja yang disuruh masjid, dia tahu masjid. Jadi begitu anaknya dipukul dia keberatan. Dia nggak tahu anaknya main-main di masjid. Kenapa dia dipukul anak saya kan bagus ke masjid. Dia nggak tahu anaknya apa di masjid. Banyak Ustaz. Misal. Misal banyak juga Ustaz. Laporin dia 4 kali sama anaknya. Mana anaknya? Laporin 4 kali. Itu ada 4 kali. Suruh buat polisi masjid. 4 kali. Silakan Pak, bapaknya belakang. Pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Terkait sama anak-anak yang tadi Pak Adi Tanyakan. tanyakan. Lalu bagaimana hukumnya kalau anak-anak saf di depan? Anak-anak sopnya di belakang sebelah orang tua. Ini bapak. Itu urutan. Bapak-bapak yang besar, lalu anak, lalu orang tua. Nanti dia ikut Ustaz di depan ya di selang-seling. Anak-anak di belakang, mau diselang-seling, mau diangkat. Anak-anak di belakang. Sudah. Tapi biasanya orang tua yang masuk selang-seling anaknya itu supaya dia tak ketemu. Kalau dia ketemu dia saling pukul kan? Itu maksudnya. Tapi kalau orang tua melihat ada polisi masuk dia lepas. Ya, ada yang polisi, ada yang jaga. Polisi tenang mereka. Kalau kita tahu anak kita masih belum bisa dibawa ke masjid, jangan dibawa ke masjid. Bukan di briefing dulu. Di briefing. Dikasih anak. Ini sebagai orang tua tak kasih briefing, tidak kenalkan masjid itu apa. Masjid ini rumahnya Allah. Masjid ini begini, tidak boleh begini, tidak boleh. Masjid dikenalkan. Jangan sampai dia anggap masjid ini sama seperti tempat main-main, tempat luas. Enak lari ke sana. Dikenalkan masjid itu. Kita kenalkan siapa masjid. Masjid tempat sholat, masjid dikenalkan. Tapi anak-anak tidak ada yang berdosa. Kita justru malahkan dia, mati karakter anak-anak. Kasih penjelasan orang tuanya nanti orang tuanya. Jangan sering-sering malahin anak, dipukul. Anak orang dipukul, karakternya mati. Sehingga apa? Pas besar dia nggak mau ke masjid, dia masih teriak-teriak. Saya nggak mau ke masjid, Pak Haji itu pukul saya. Maka dia setiap dia dari Pak Haji, dia nggak mau ke masjid. Dia tapi Pak Haji itu. Karena kenapa? Karakternya mati. Kita pukul dia seperti pukulan orang dewasa. Pukul kesakitan. Sampai dia tak bisa nangis, dia nangisnya dalam kan? Dia tak berani cerita sama orang tua. Jelas. Ada sebagian anak seperti itu. Dia takut gara-gara digotot. Takut. Jelas. Terakhir mungkin Ustaz mengenai sholat sunnah, qobliyah sama ba'diyah, berapa jumlah qobliyah, berapa jumlah ba'diyah? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah disebut namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang bergandeng dengan sholat fardu. Dibagi menjadi dua, ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Muakkad yang tidak pernah ditinggal sama Nabi. Ghair muakkad terkadang Nabi meninggalkan. Tapi terkadangnya Nabi tidak seperti kita yang lebih banyak meninggalkan. Jelas? Nah yang muakkad 10 rakaat atau 5 kali salam. Yang pertama qobliyah subuh, tidak pernah ditinggal sama Nabi seumur hidup. 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang muakkad. Jelas. Yang ghair muakkad yang terkadang Nabi tinggalkan terkadang. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, jadi 4 rakaat. Bahkan qobliyahnya 4 rakaat. Muakkad sama ghair muakkad. 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4 rakaat. Muakkad 2 rakaat, ghair muakkad 2 rakaat. 4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Itu ghair muakkad. Cukup ya? Insyaallah besok kita sambung lagi malam Ahad yang akan datang. Semua ingat pakai cincin, jaga punya cincin, ambil 5 kali. Termasuk ustaz yang nggak punya cincin, nanti ngambil 2 kali. Tapi tak mampu semua pakai perak.
Apa? Daerah tak mampu. Ambil 5 kali. Sudah ada dananya untuk masyarakat. Ada dananya. Sebagian yang mampu pakai daerah yang mati. Sama menyentuh. Dari kemarin-kemarin tidak pernah disentuh. Saya kecewa malah. Saya yang Biasa. lantai yang sering saya lakukan ternyata Ya, contoh di kamar mandi makanya saya kata Pak Kali ini, dia bilang ini taklim kajian yang paling saya menyentuh. Saya keberatan ngomongnya. Kenapa? Biasa minggu lalu berarti dia tidak menyentuh. tidak maksudnya saya lakukan itu. Besok kita kayak kapan kan kita lagi baru begini. Mudah-mudahan boleh berjalan. Bisa bermajelis kita tentu nanti pada majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.